Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh teman-teman, sahabat-sahabat semuanya dimanapun kita berada, mudah-mudahan sehat selalu ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hidup satu kali ini sahabat, satu kali kesempatan, satu kali ruang. Mudah-mudahan bisa gunakan sebaik-baiknya untuk bermanfaat kepada sekitar kita, bermanfaat kepada orang banyak, dan bermanfaat kepada diri kita sendiri. Karena ketika hidup sudah seperti ini, maka hidup ini akan lebih berarti dan lebih bermakna, dan tidak jauh dari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sementara sahabat ya. Dan kenapa setiap hari ini istri atau keluarga kita itu pasti ada saja yang membuat kita tidak suka dan membuat kita kadang harus sabar ya. Kenapa kok istri itu marah-marah terus, anak-anak diuji, anak diuji istri dan lain sebagainya? Karena hidup ini ujian sahabat, dan hidup ini ujian. Jadi kita kalau memang tidak siap, kita akan kewalahan untuk menghadapi semuanya. Tapi kita anggaplah semua ini memang Allah sudah memberikan dan menguji kepada seorang hambanya, kepada seorang suami, lewat dari orang-orang terdekatnya. Begitu sahabat. Inilah kenapa kok saya mengangkat tema ini, karena di sini sahabat, dari keluarga dekat saya ini banyak yang bertanya kemarin, kenapa? Karena pasangan-pasangan muda-mudi hari ini sudah banyak yang cerai, berpisah, bahkan sudah punya anak 2 dan punya anak 1, berpisah dan cerai-berai. Ini kasihan saya sahabat, dan saya merasa kasihan, dan saya merasa iba. Saya merasa iba karena sudah punya anak dan sampai cerai dan lain sebagainya. Kenapa kok bisa cerai berai sahabat? Ya memang yang pertama, tidak bisa menerima kenyataan, tidak siap menerima ujian ya, tidak tangguh menerima cobaan. Itu sahabat. Jadi memang sebetulnya manusia itu memang harus betul-betul buatlah bahagia. Jadi daunnya Gus Baha ya kemarin itu, manusia ini jangan sampai tidak bahagia, memang wajib bahagia. Ini daunnya Gus Baha ya, memang wajib bahagia, wajib senang, dan wajib bahagia. Kenapa kok begitu Gus? Karena kalau manusia, seorang hamba itu sudah merasa bahagia, maka bisa menerima segala sesuatu, langkah dan lain sebagainya itu mudah dan bisa menerima. Kalau kita bahagia pun, maka setan pun tidak ada celah untuk masuk dalam tubuh kita. Tapi kalau kita itu tidak bahagia, sedih ya, stres atau marah-marah, maka peluang-peluang setan itu mudah masuk dalam tubuh kita. Akhirnya karena kita itu mudah marah, emosional kita tinggi, akhirnya lebih mudah marah ke orang lain. Apalagi marahnya kepada keluarga kita, istri kita, anak kita, itu akan menimbulkan percekcokan atau masalah-masalah yang baru. Nah, jadi kenapa kok kita itu istri marah-marah terus, anak marah-marah terus, atau bagi keluarga-keluarga kita itu banyak kekurangan dan lain sebagainya? Ya karena memang kita itu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus sabar. Jangan pernah menvonis atau menyalahkan orang-orang terdekat kita yang berlebih-lebihan ya, contoh ya, seorang istri kadang-kadang menyapu telat dimarahi, memasak telat dimarahi, ngomel-ngomel terus dimarahi oleh suaminya. Sebetulnya itu hak memang watak dan pola pikir perempuan. Lambat mandi lama ya, terus
janjian jam 2 berangkatnya jam 4. Itu watak sahabat, karakter yang memang harus kita hadapi ya. Kalau kita itu menvonis ya, atau marah-marah kepada istri kita atau kepada orang-orang terdekat kita, istri kita itu yang menciptakan Allah, orang-orang terdekat kita yang menciptakan Allah, semuanya Allah sahabat. Dan Allah itu menitipkan orang-orang seperti mereka, tetangga orang-orang terdekat itu, bahkan istri-istri kita itu kan kita diberikan amanah sahabat ya. Kita diberikan amanah, kita dititipi ya, dititipi beliau-beliau, mereka-mereka, istri kita, anak-anak kita, orang-orang terdekat, dititipi kita itu amanah. Loh, kalau kita menvonis dan selalu menyalahkan pasangan kita, berarti kan kita tidak menerima kenyataan, tidak menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu semua banyak memberikan manfaat kepada kita. Tapi kenapa aku harus membencinya atau memarahinya hanya hal seperti itu? Tidak dibuatkan kopi, tidak dibuatkan teh, atau telat atau bagaimana, atau janjian tidak tepat waktu, sudah marah-marah. Saya kira itu hal yang wajar sahabat, karena memang dia dititipkan kepada kita untuk kita terus diopeni sahabat, terus kita diopeni terus kita harus dihadapi dengan sabar, nerima. Jadi kalau kita bahagia, senang, maka setan pun tidak ada celah untuk masuk dalam tubuh kita. Tapi kalau kita capek, jenuh, sakit kepala, maksudnya dalam artian sakit kepala mungkin masalah itu ya, artinya setan itu mudah masuk kepada kita. Dan ketika sudah setan masuk kepada kita, bisa kemana-mana sudah. Ibadah pun kadang jarang, bertengkar terus dengan pasangan, biasa menghardiki orang, biasa membenci orang, dan lain sebagainya. Kenapa? Sudah ada campur tangan setan masuk ke dalam tubuh kita. Kecuali sahabat, kecuali memang ada kejadian-kejadian yang fatal. Contoh, istri kita itu memang senang kepada cowok lain, senang kepada suaminya orang, yang sudah betul-betul sudah sama-sama berkeluarga, senang kepada suaminya orang, atau selingkuh, atau ketemuan dan lain sebagainya. Itu baru sudah hal yang fatal sahabat. Itu baru sudah hal yang tidak wajar, yang memang harus kita perbaiki ya, dengan cara-cara yang halus atau dengan cara-cara yang masuk lah, ada efek jerah kepada pasangan-pasangan seperti itu sahabat. Kalau cuma apa yang saya sampaikan tadi, ya harus kita hadapi dengan sabar. Memang sahabat, menjalani segala sesuatunya itu memang tidak semudah seperti apa yang saya sampaikan ini. Memang tidak mudah, karena kalau cuma ngomong seperti saya ini, maka jauh lebih mudah daripada menjalaninya. Tapi semua itu kan harus memang ada caranya, ada tekniknya, ada alurnya, ada sistemnya, yang memang harus kita lalui, harus kita kaji, harus kita jalankan. Begitu sahabat. Ini saya kasihan ya, banyak saudara-saudara saya, teman-teman saya yang memang banyak bercerai, pisah, dan sebagainya. Padahal mau kemanapun kita cari pasangan sahabat, tetap sama. Itu sama-sama rewel, sama-sama bertengkar, sama-sama ada masalah, semuanya sama. Karena bukan wanitanya yang salah, atau bukan pasangan kita, pasangan atau suami kita yang salah, tapi memang kita tahap diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai penjuru, dari berbagai kesempatan dan berbagai ruang. Dan itu pasti sahabat. Ya, termasuk saya. Saya ini menjalani hari-hari ya penuh dengan tantangan, penuh dengan cobaan. Ya, penuh dengan hal-hal sepele bisa menjadi hal yang luar biasa. Itu pun kami juga sama belajar sahabat, belajar melangkah, memperbaiki hati supaya kita ini tetap di jalur yang positif, yaitu dalam apa yang kita niati dulu, yaitu menjalin keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, penuh cinta, penuh bahagia, dan itu tidak ada batasnya sampai kita mati, sampai kita berpisah dengan umur kita. Mudah-mudahan bermanfaat sahabat. Salam semuanya yang di rumah maupun yang nonton dan lain sebagainya. Mudah-mudahan sehat selalu, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami Allahumma fiqna bitariq. Assalamualaikum.